Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Di topik selanjutnya saya akan membahas tentang metode iterasi, di mana pada kasus ini akan kita bahas tentang iterasi Jacob. Ya. Baik, jadi metode iterasi ini adalah salah satu metode untuk menyelesaikan set dalam sistem persamaan linear. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di dalam analisa numerik atau di dalam metode numerik, semua metode yang terdapat di dalam metode numerik atau analisa numerik itu pasti menggunakan teknik perulangan atau yang sering disebut sebagai iterasi. Nah, tidak ada di dalam metode numerik atau analisa numerik ini menggunakan metode secara metode kuantitatif atau analitik seperti di dalam aljabar, kalkulus atau diferensial. Semua metode di dalam topik yang akan kita bahas sampai dengan UAS ini itu menggunakan teknik pendekatan. Ya, nah salah satu caranya itu dengan menggunakan iterasi, metode perulangan. Nah, jadi sebagai pendahuluan untuk bisa memahami metode iterasi Jacobi ini kita harus tahu dulu tentang matrik dan vektor. Nah, di dalam pembahasan vektor ada yang namanya vektor kolom atau sering juga disebut sebagai matrik kolom. Nah, vektor kolom ini adalah vektor yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Sebagai contoh, kita memiliki vektor atau matrik X sama dengan di mana komponen dalam satu kolomnya itu adalah kolom pertama X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi di sini kita bisa melihat ya, bisa melihat ini hanya terdiri dari satu kolom saja sehingga disebut sebagai vektor kolom. Nah, apa fungsinya? Jadi beberapa teknik di dalam iterasi Jacobi ini selalu menggunakan matrik kolom atau vektor kolom. Nah, karena penulisan vektor kolom ini hanya terdiri dari satu kolom, maka penulisannya harus dilakukan penyederhanaan. Artinya yang satu kolom dirubah menjadi satu baris dengan menggunakan teknik transpose ya. Jadi kita cari nilai transpose dari X. Nah, sehingga nilai transpose dari X yang asalnya satu kolom menjadi satu baris. Kita rotasi, sumbu putarnya adalah di ini, X1. Kita rotasi menjadi X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, kemudian diberikan tanda T. Jangan lupa tanda T itu artinya transpose. Ada beberapa buku yang menggunakan T kecil, ada beberapa buku yang menggunakan T besar, gitu ya. Jadi mohon jangan keliru, tanda T di dalam matriks, baik itu T kecil maupun T besar, itu artinya bukan pangkat, tetapi adalah transpose dan bukan merupakan simbol dari suhu atau dari waktu. Ini merupakan simbol dari transpose. Harus selalu diingat ya, ini adalah simbol dari transpose. Nih. Baik. Nah, sehingga dari transpose vektor kolom tadi ya, kita peroleh vektornya adalah ini. Kemudian kita bisa cari panjang vektornya atau sering disebut sebagai norm. Mohon maaf ini tertutup. Panjang vektor sering disebut sebagai norm. Norm. Nah, panjang vektor atau panjang matrik atau besar dari suatu matrik nilainya berapa? Sama seperti menggunakan kita menggunakan rumus vektor biasa, yaitu akar dari kuadrat masing-masing komponennya. Jadi norm dari vektor L2 kita namakan saja untuk matrik X atau vektor X itu sebagai L2, yaitu akar dari masing-masing komponennya, itu X1, kemudian X2, X3 sampai dengan Xn. Sehingga kita peroleh rumus umum adalah seperti ini, yaitu akar sigma xi kuadrat. Nah, di mana i-nya itu adalah konstanta dari 1 sampai dengan n. Nah, baik. Sebagai contoh, ada vektor x. X sama dengan 3 minus 2, 8, 5 transpose. Nah, kalau transpose berarti vektornya adalah vektor kolom, bukan vektor baris. Nah, kita bisa melihat di sini di bentuk vektornya. Ya, ini hanya terdiri dari 4 komponen. Nah, kalau hanya terdiri dari 4 komponen, kita bisa dengan mudah mencari nilai panjang dari vektor tersebut. Itu akar 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat
ditambah 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat, hasilnya adalah ini. Nah, di dalam panjang vektor ada namanya panjang vektor tidak terdefinisikan. Artinya kita bisa mencari estimasi atau peluang kira-kira panjang maksimum vektor yang mungkin untuk vektor X ini. Dengan rumus adalah maksimum determinan dari XI, di mana nilai I-nya itu dari 1 sampai dengan N. Nah, jadi kita bisa melihat nilai maksimum dari XI, maka itu adalah nilai panjang probabilitas panjang vektor maksimum. Nah, untuk mencari panjang probabilitas maksimum ini kita bisa menggunakan metode iterasi Jacobi. Ya. Baik, sebagai contoh silakan dicoba menggunakan script Scilab. Kalau ya ada yang sudah menginstal MATLAB, silakan dicoba di MATLAB. Scriptnya tidak jauh berbeda dengan Scilab. Nah, contoh yang pertama untuk vektor X 3, -2, 8, 5. Kita definisikan dulu ya. Ada suatu matrik atau vektor X di mana baris pertama kolom pertamanya 3, kemudian baris kedua, kemudian kolom pertamanya -2, baris ketiga kolom pertama 8, baris keempat kolom pertama 5. Nah, ini bisa lihat ini adalah definisi untuk matrik X atau vektor X dengan bentuk vektor atau matrik kolom karena hanya terdiri dari satu kolom. Nah, kemudian kita panggil, setelah didefinisikan step komponennya, kita panggil matriknya X. Nah, setelah itu kita definisikan titik awal. Nah, dari contoh di sini tidak ada posisi awal. Posisi awalnya itu adalah 0. Sehingga kalau posisi awalnya 0, kita bisa menghitung nomnya, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Nah, jadi kita tulis komponennya dulu. S sama dengan S plus X I, di mana I-nya itu adalah komponen untuk vektor atau matrik pada satu kolom yang sama. Nah, ini menandakan kolom yang sama, kemudian dikuadratkan. Seterusnya kita lakukan akar dari nom, yaitu square root dari S. Jadi script untuk Scilab akar itu adalah SQRT, square root. Nah, kemudian kita panggil nom2. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghitung nom pada matrik atau vektor menggunakan Scilab dengan menggunakan metode analitik. Ini belum masuk pada metode atau analisa numerik. Nah, analisa numeriknya kita masuk kepada iterasi Jacob.